Jadi untuk di pertemuan ke-9 setelah UTS kita akan membahas tentang Laravel, membahas tentang database. Nah, database Laravel di sini sebenarnya ada 3. Ada RAW Query, Query Builder, Eloquent, or RM. Namun yang kita akan bahas sekarang adalah tentang Query Builder. Dan minggu depan kita akan membahas tentang Eloquent or RM. Kenapa RAW Query tidak dibahas? Karena itu lebih ke native PHP-nya dan jarang digunakan. Oke, kita langsung saja. Nah, ini tadi seperti perbedaannya, penulisan dari RAW Query hampir sama seperti PHP sintak dari SQL pada umumnya. Jadi select bintang from guru, select apalah yang teman-teman pelajari waktu di PHP web 1. Kemudian yang nanti kita akan coba adalah bagaimana kita membuat select bintang from guru ini lebih singkat, hanya dengan menggunakan db.2 tabel, kemudian kita hanya menulis nama tabelnya saja, kemudian tambahkan get. Di Eloquent nanti lebih simpel lagi, kita hanya menggunakan syntax all untuk memilih data semua dalam tabel. Query Builder sendiri bisa dikatakan lebih aman dalam hal mencegah SQL injection. Kemudian menggunakan Query Builder tanpa harus membuat model terlebih dahulu. Nah, nanti di Eloquent ORM sebelum kita menggunakan sintaknya, kita lebih dahulu membuat model. Tapi di Query Builder kita tidak perlu membuat model, hanya saja nanti kita harus mengimportkan library dari database-nya. Query Builder sudah dioptimasi untuk menggunakan dan menjalankan query yang kompleks dengan cara yang efisien. Jadi kalau teman-teman punya query yang kompleks, kita bisa menggunakan Query Builder secara efisien, seperti itu. Aturan Query Builder. Nah, di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, pembuatan Query Builder di sini contohnya adalah misalnya kita punya file controller, yaitu product controller. Nah, di dalam product controller kita ingin membuat sebuah koneksi atau interaksi database. Jadi yang digunakan adalah use DB, ini wajib. Kalau teman-teman menggunakan Query Builder, ini harus diimport use DB, supaya sintak DB ini bisa digunakan. Kalau misalnya ini ditinggal, nggak bakal jalan. Kemudian di dalam product control, misalnya mau mengkoneksikan tabelnya itu dengan, atau menampilkan data tabelnya itu dengan sintak Query Builder, jadi sintaknya hanya db.2.2 table, kemudian nama tabelnya. Kalau teman-teman namanya barang, silahkan barang. Kalau nama-namanya produk atau nama tabelnya apapun, silahkan ini yang dirubah. Kemudian get, kurung buka, kurung tutup. Kita akan coba untuk penggunaan Query Builder. Tapi sebelumnya, sudahkah Anda membuat tabel dan berisi data pada database Anda? Nah, kita di pertemuan 9 ini, kita menggunakan data yang sebelum-sebelumnya dicoba di pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan seterusnya. Jadi, jika teman-teman sintaknya belum ada, teman-teman flashback kembali, buka modulnya, silakan pelajari lagi yang tentang membuat tabel, migration, dan seeder. Nah, di video kali ini saya anggaplah sudah membuat tabel, migration, dan seeder-nya. Nah, kita akan coba ya. Pada praktikum yang pertama, kita harus coba dulu pastikan env filenya sudah terkoneksi dengan database teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengubah sebelumnya, nggak perlu sih diedit lagi. Tapi pastikan database-nya harus sudah terkoneksi dengan project teman-teman di env filenya. Kemudian yang kedua, buatlah root pada web PHP. Anggaplah ini sebuah root untuk menjalankan ini controllernya. Misalnya product controller /index seperti itu. Nanti saya lihatkan codingannya. Kemudian kita buat controller. Kalau misalnya teman-teman belum punya controller, silahkan buat controller. Tapi kalau sudah ada yang product controller, kalau yang kemarin di program sebelumnya sih sudah ada product controller, silahkan tambahkan fungsi index dengan sintaks seperti samping. Nah, kita buat sebuah function namanya index. Di dalam index ini saya ingin mengkoneksikan tabel produk di sini, atau untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel produk. Saya buat variabel dulu, variabel produk untuk menyimpan database-nya. Ini adalah query-nya, db
Kemudian nama tabel saya adalah produk. Kemudian untuk menampilkan data dari database dari tabel produk itu, saya dibantu oleh sintak SQL, sintak HTML dengan menggunakan view. Return view, saya membuat index.blade.php yang tersimpan di dalam folder produk. Kemudian compact ini adalah terkoneksi dengan variabel di sini. Kalau variabel produk, di sini produk. Kalau variabelnya teman-teman mau ubah, misalnya barang, di sini harus barang. Oke, saya coba buka ininya, sintaknya. Saya sudah buat ya sebelumnya, biar tidak lama saya ngoding-ngoding. Kita cek dulu product controller. Oh, ini yang saya sudah modifikasi. Oke, ya nanti teman-teman silakan buat ini dulu. Kalau yang mau copy paste, hati-hati ya, karena pasti ada beberapa sintak yang tidak, tanda bacanya itu tidak terbaca oleh Sublime. Nah, pastikan itu. Kalau misalnya mau coding ketik manual, silakan diketik manual. Oke, setelah membuat controller, kita akan membuat view-nya, index.blade.php-nya dulu. Nah, ini sintaknya saya sudah sediakan. Seperti biasa. Nah, di sini saya membuat tabel untuk menampilkan data yang ada tabel dari produk tersebut. Nah, di dalam tabelnya tersebut, kalau di sebelum-sebelumnya, kita sudah membuat sebuah tabel produk itu berisi nomor, nama, kategori, quantity, harga beli, dan harga jual. Kalau mau dirubah silahkan, tapi kalau misalnya masih bingung, silahkan dibuat ini. Kalau masih, Bu, gimana cara buatnya? Silahkan flashback kembali ke pertemuan 2 atau 3 kalau tidak salah, tentang membuat migration dari tabelnya. Kemudian, di sini, saya belum rubah di sini. Oke, di dalam menampilkan tabelnya di sini, saya menggunakan for each. Boleh nggak pakai for atau while, silakan. Tapi yang paling simpel saya menggunakan for each, dan dicontoh dari buku praktikumnya juga for each. Nah, di sini adalah variabel yang tadi saya tipu nih. Di sini adalah harusnya variabel produk. Jadi sesuaikan dengan yang ini. Variabel produk, kemudian di sini sebagai kita buat variabel i, kemudian ada variabel p di sini. Variabel i-nya tuh apa? Dia mengubah variabel di sini, variabel produk, menjadi variabel i. Kemudian variabel p itu adalah angka dari field-field tabelnya itu. Jadi ini berupa angka. Kemudian kita buat di sini, di sini kebalik ya. Di sini adalah angkanya yang akan dilakukan perulangan. Kemudian di sini adalah kategori-kategori dari field-nya itu. Misalnya di sini kan dimulai dari 0. 0 tambah 1, kemudian jadinya 1 di sini. 1 adalah nama. Kemudian diulang lagi 2 di posisi 2 itu ID kategori, quantity, dan seterusnya. Kenapa di sini ditambah 1? Karena kalau tidak salah plus 0-nya itu adalah ID-nya. Kemudian ini selesai. Nah, silakan dicoba. Ini di index.blade.php. Kemudian dijalankan, silakan localhost. Kalau teman-teman menggunakan PHP Artisan Serve, silakan jalankan dengan localhost /28000. Seperti ini. Localhost /28000/ nama rootnya teman-teman. Kalau tadi saya membuat produk. Nah, dia akan tampil di sini. Di mana lihatnya, Bu? Di web.php. Sini, silakan buat dulu rootnya tadi seperti saya bilang, untuk menjalankan index. Root get/product controller.index yang tadi di sini ya, yang waktu pertama. Yang ini, buatlah rootnya ini sesuaikan. Oke, kalau misalnya tidak menggunakan PHP Artisan Serve, teman-teman bisa menggunakan localhost / nama produknya, kemudian baru /product. Atau tambahkan public juga bisa. Jadi banyak cara untuk menjalankannya. Nah, sekarang kita untuk praktikum kedua itu join tabel. Tadi
di tabel yang pertama ada kategori 1, 2. Apa sih kategori 1? Nanti misalnya ada kategori 2. Nah, kita akan membuat sebuah tabel, namanya tabel kategori, untuk menginisialisasikan kategori 1 itu apa, kategori 2 itu apa, dan sebagainya. Jadi kita menggabungkan dua tabel, tabel produk dan kategori menjadi satu, tapi kita bisa panggil secara bareng-bareng. Sebelumnya, kita harus membuat migration. PHP Artisan Make Migration Create Tabel Kategori. Kita buat di command prompt. Kalau saya buatnya di terminal, jadi saya nggak di sini. Silakan teman-teman di command prompt-nya. PHP Artisan Make Migration ini mau dibebas, terserah. Ini kan nama kategori tabelnya. Kalau saya biar gampang, jadi ngikutin di buku juga, biar teman-teman paham. Saya buat create kategori table, artinya saya membuat tabel kategori. Lalu kita buatkan juga isi dari tabel kategori itu apa. Nah, ini kita kembali lagi ke pertemuan 2 dan 3, bagaimana kita membuat isi dari tabelnya itu. Jadi di sini ada ID, ada kategori, dan keterangan. Dari tabel kategori itu ada ID, kategori, dan keterangan. Kemudian di down-nya jangan lupa di sini untuk mengkoneksikan ke tabel kategori. Teman-teman bisa coba. Ketika dijalankan, dia akan kosong. Seharusnya kosong sih, ID, kategori, keterangannya itu kosong, karena kita belum isikan. Teman-teman bisa isikan dengan menggunakan perintah seeder, atau silakan isi manual dulu di sini. Di PHP admin-nya boleh diisikan manual dulu. Nah, misalnya di sini mau diisi manual, silakan di-insert, gunakan insert, tambahkan di sini. Kalau mau coba, Bu, saya mau tetap menggunakan seeder, silakan tambahkan sintaks seeder. Nah, selanjutnya setelah membuat dua tabel ini, kita modifikasi produk controller-nya. Di sini ada variabel produk, db tabel produk, tetap yang dikoneksikan adalah tabel produk. Sintaknya join. Apa yang dijoinkan tabel produk? Tabel kategori, kemudian tabel produk dengan ID kategorinya. Jadi di tabel produk digabungkan dijoinkan dengan tabel kategori. Apa yang menjadi foreign key-nya? Misalnya di sini product.id kategori. Di sini ada ID kategori, di kategori juga ada ID kategorinya. Jadilah di sini kategori.id yang dikoneksikan. Produk ID kategori dengan di folder di tabel kategori dengan ID-nya. Itu yang akan di-joinkan. Kemudian get, return view mengarah ke tadi juga index.blade.php yang ada di dalam folder produk. Kalau teman-teman membuat indeksnya itu tidak di dalam produk, langsung aja index compact produk. Produk itu variabelnya yang ini. Kemudian di index.blade.php-nya juga kita ubah. Tadi kan di sini variabel P, ID kategori. Kita hapus ID-nya. Mana tadi ya? Nah, di sini. ID kategori kita hapus saja karena sudah terkoneksi dengan tabel kategori. Sisanya masih sama. Oke, mana sintaks saya di sini? Product controller. Nah, ini yang modifikasi. Ini yang tadi sebelum pertamanya itu. Ini saya kasih komen supaya tidak di-run. Lalu di index.blade.php-nya kita ubah juga di sini ID kategori sebelumnya. Hanya kita hapus ID-nya jadi gunakan kategori. Jangan lupa di-save ya, disimpan baru kita jalankan. Setelah dijalankan dia akan muncul seperti ini. Kategorinya bukan 1 lagi, 2 lagi. Dia akan terkoneksi dengan kategori. Jadi, apa yang nomor 1? Misalnya teman-teman isi nomor kode 1 itu ternyata perlengkapan rumah tangga. Misalnya nanti saya tambahkan lagi di sini ID-nya 2. 2 itu peralatan mandi. Nah, dia akan otomatis berubah di sana. Seperti itu. Lalu, kita coba praktikum ketiga, menambahkan data dengan query builder. Yang pertama, kita buatkan root baru. Maksudnya di sini, ini masih secara manual ya, ketika di run root-nya, baru dia akan menyimpan data. Kalau kita run lagi sekali, dia menyimpan lagi, double dia. Contoh di sini, kita buat root baru dulu. Kalau di sini saya ikut membuat root get product /store.
Jadi di web.php di sini saya tambahkan dari tadi kan yang utama itu produk. Ketika untuk menyimpan data saya tambahkan di sini 2 kali slashnya, slash product, slash store. Lalu di product controller dia mengarahkan ke function store di sini. Nah, ini function store kita tambahkan di sini. Saya cek kembali di product controller. Nah, ini function store, tambahkan di bawahnya index. Boleh di-copy, tapi hati-hati. Kemudian di sini seperti biasa, ini adalah mengkoneksikan tabel-tabel apa produk, menggunakan sintak insert, kemudian nama field-nya. Ketika ini berhasil dijalankan, dia akan muncul data berhasil ditambah. Contoh, saya jalankan satu. Localhost 8000/product/store. Data berhasil ditambah. Untuk melihatnya gimana? Kita tinggal aja slash product lagi. Nah, ternyata saya sudah menyimpan 3 kali lampunya. Ketika saya jalankan lagi, dia akan lagi nambah lampu, karena di sini berisinya lampu. Kalau mau nambah yang lain, tinggal edit aja di sini. Misalnya di sini meja, kategorinya misalnya 2, perlengkapan kamar misalnya. Kuantitinya misalnya 3, harganya berapa, harga beli, harga jualnya berapa. Ini yang dirubah. Kemudian kita run lagi. Seperti itu. Lalu, ketika dijalankan, dia akan muncul. Selanjutnya, memperbaharui data, update. Kita buat juga root. Kalau tadi kita tambahkan store, saya ganti jadi store-nya menjadi update. Product update. Dengan mengarahkan ke product controller dengan function update. Ini silakan di-copy. Nah, public function update, kemudian di sini tabel product where, yang mana mau di-update ID, teman-teman nih harus tahu ID-nya. Jadi, ini masih manual. ID-nya ini teman-teman rubah sesuaikan dengan yang ada di tabel database teman-teman. Misalnya di sini saya punya produk. Nah, di sini kan ada ID nih. Saya mau hapus yang nomor 7. Lampu yang ini saya mau hapus. Otomatis di sini bukan 9, tapi 7. Misalnya mau diedit bukan bola lampu, misalnya saya ganti kursi seperti itu. Jadi yang dirubah adalah ini. Kemudian ini nama yang diupdate. Apa yang teman-teman mau update? Kalau mau diupdate semuanya silakan. Misalnya sini bola lampu, kemudian ini saya misalnya 100, kemudian harga beli harga jual tetap ya nggak masalah, nggak usah diperbaiki. Silakan diperbaiki yang diupdate yang ingin dirubah. Yang pastikan ininya yang sesuai dengan ID yang teman-teman ingin rubah. Tapi ngelihatnya masih manual di dalam phpMyAdmin. ID-nya ini. Lalu silakan dijalankan ini product slash update. Kemudian di sini juga harus product slash update. Data berhasil diperbaharui. Saya nggak tahu nih saya dapat ngubah apa ya. Slash product. Nah, karena saya belum ngubah, karena tidak ada ID yang nomor, saya berapa ya ngecek tuh. Karena di sini saya nulis ID-nya 3, coba kita cek ada ID 3 nggak? Ternyata nggak ada ID 3, jadi saya nggak dapat rubah apa-apa. Saya misalnya saya ganti 7 di sini. Kemudian saya jalankan. Kemudian saya jalanin lagi. Nah, ID 7 ternyata ini bola lampu. Tapi di sini nomor 5. Karena saya sempat hapus beberapa tadi, jadinya yang ini yang dirubah. Jadi sesuaikan dengan tabel di database-nya, ID-nya. Oke. Selanjutnya menghapus data, sama juga. Kita buat root baru. Tadi saya rubah jadinya delete. Dengan mengarahkan ke function delete yang ada di product controller. Lalu sama juga di sini. DB tabel ke tabel produk, where ID, ID-nya mau ID berapa dihapus, misalnya saya mau hapus ID 6 ya. Kemudian delete. Coba kita jalankan. Delete. Data berhasil dihapus, kita cek sekarang. Nah, tadi saya hapus nomor 6 di sini, ada double lampunya. Otomatis dia akan terhapus. Nah, ini kan 6 nih, kita refresh.
Nah, 6-nya langsung terhapus. Oke, itu sekian dari saya. Silakan dicoba. Saya akan sharekan slide-nya. Nanti di modul juga sudah ada. Hati-hati dalam kalau teman-teman ingin mencoba untuk copy paste, silakan hati-hati. Karena ada sintak-sintak yang pasti nanti membuat error. Bu, saya error. Jadi hati-hati. Terima kasih. Selamat siang.